Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa 8 saham yang cukup menarik untuk hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ya, karena besok kita akan open market lagi. Jadi kalau misalkan ada salah satu saham yang di antara 8 saham yang kita bahas ini ada yang menarik untuk teman-teman, boleh masukkan ke dalam watchlist saham potensial. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing ya. Langsung saja kita analisa saham pertama. Nah, jadi selain saham-saham big cap, selain BRI, Adro, lalu ITMG, UNTR ya, yang memang juga dalam fase akumulasi besar ya, yang teman-teman mungkin sudah beli dan masih hold. Jadi ada beberapa saham yang juga masuk ke dalam screening kita guys ya, yang juga sedang diakumulasi. Nah, salah satunya adalah saham LPPF ini. Untuk saham Matahari Department Store ya, dengan kode LPPF ini juga sebenarnya banyak sekali ditanyakan di kolom komentar, Kak, LPPF gimana nih ya? Untuk LPPF kita melihat memang ada tanda bullish reversal. Ini sangat baik ya guys ya, karena LPPF juga hari Jumat kemarin ada kenaikan 3,53%. Closing di 1615 ya, berpotensi tembus di resistance selanjutnya di 1640 dan juga akan naik ke MA 150-nya ya di sekitar 1720-an. Jadi untuk LPPF ini ada volume yang cukup tinggi disertai dengan adanya akumulasi. Jadi di sini memang cukup valid ya, kenaikan harganya bagus, volumenya juga bagus, akumulasinya juga oke. Kita cek akumulasinya ternyata dari CP, CC, SQ dan juga YP. Ada NI juga di sini guys ya. Tapi yang akumulasi di atas 100 juta adalah 4 sekuritas ya. Ada CP 670 jutaan, CC 380 juta, SQ-nya 155 juta dan YP 149 jutaan. Jadi untuk LPPF, jika kita melihat dari structure-nya, kita bisa melihat guys ya, di mana LPPF ini sudah melakukan bottoming di harga 1400-an ya. Nah, di area sini 1400, bahkan ya di beberapa bulan sebelumnya memang juga ketika membagikan dividen, LPPF ini menyentuh di area low di 1350 gitu ya, tapi langsung naik lagi ya, jadi closingnya tidak di bawah. Nah, jadi ketika LPPF ini di harga 1400-an, saya rasa banyak sekali teman-teman yang sudah curi start ya guys ya, di sekitar 1 Juli 2024 di awal bulan ini. Dan juga meskipun LPPF ini sideways ya, tapi volumenya cukup bagus gitu guys ya. Lalu ada ledakan volume itu di tanggal 12 Juli dan juga di 15 Juli. Kenaikannya sekitar 3 dan juga 2,9%. Jadi sekitar 6% kenaikannya ya guys ya pada tanggal tersebut, 12 dan juga 15 Juli 2024. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan mau melihat ya dari sisi average yang dimiliki oleh ibarat kata market maker ya atau bandarnya ya, teman-teman bisa cek ya guys ya dari 12 Juli ya, bisa dirubah saja tanggalnya dari 12 Juli berarti dari hari Jumat sebelumnya. Nah, ini di sini ada YP yang sudah mengakumulasi ya guys ya, sekitar 1500-an untuk rata-ratanya. Untuk harga rata-ratanya di 1550. Ya, untuk CC juga sama 1554, SQ 1560 gitu guys ya. Jadi sebenarnya average yang dimiliki oleh market maker ini tidak jauh ya, tidak terlalu jauh lah dari sejak 12 Juli. Tapi kalau misal kita cek lagi di 1 Juli ya, kita cek lebih awal dari 1 Juli. Nah, maka di sini ada YP lagi ya guys ya. YP lagi-lagi akumulasi besar. YP tadi kita lihat ya, YP CC akumulasi besar. Average harganya di 1500-an guys ya. Jadi tidak terlalu jauh nih dari harga 1600. Yang berarti LPPF dari sisi price ya guys ya masih punya potensi untuk bisa lanjut naik lagi. Ya, ketika ada sideways ya, seperti ini ada sideways kan ya di resistance sebelumnya, dan ketika dia break MA50 mulai sideways kembali. Nah, teman-teman bisa juga beli di area sini. Atau nanti misalkan ada koreksi ya, koreksi wajar gitu ya, teman-teman juga bisa akumulasi kembali karena LPPF ini dari sisi dividen sih sangat menarik ya guys ya. Dari sisi dividen sangat menarik, harga sahamnya juga sudah anjlok dalam ya, dari 5.000-an ke 1.500-an, 1.400-an seperti itu. Jadi cukup menarik lah untuk LPPF meskipun PBV-nya itu cukup tinggi ya, tapi PE ratio-nya juga sudah turun ya karena harga sahamnya juga turun seperti itu. Nah, penentuannya sebenarnya nanti di kuartal 2. Apakah labanya itu akan naik ya, kinerjanya akan naik atau tidak? Karena kuartal 1 2024 itu labanya bagus guys, labanya ada peningkatan. Tapi itu kan
ada pendorong juga ya. Pendorongnya itu adalah Lebaran gitu ya, momen-momen Lebaran, Idul Fitri ya. Jadi banyak orang yang berbelanja. Nah, di kuartal 2 nanti kita akan lihat apakah LPPF labanya akan naik atau tidak. Karena ketika harga saham turun, labanya naik, maka dividen yield yang akan teman-teman dapatkan tentu saja akan lebih besar ya. Kumdet di ketika dividen ya guys ya, di 2024 ini kumdetnya itu closingnya di 1785. Jadi kalau misalnya teman-teman punya average di 1600 atau bahkan mungkin di 1500, saya rasa nanti dividen yieldnya akan lebih tinggi karena labanya pun ada kenaikan di kuartal 1. Tapi untuk kuartal 2 nanti kita akan update lagi ke teman-teman ya. Jadi LPPF ini menjadi salah satu saham yang juga saya watchlist sebenarnya. Kembali lagi disclaimer on, silahkan sesuaikan dengan style investasi masing-masing. Selanjutnya ada saham yang juga masih uptrend ya guys ya, meskipun beberapa kali tembus di bawah MA50 yaitu saham Ultra Jaya. Nah, siapa nih yang masih pegang saham Ultra Jaya? Nah, ULTJ kemarin ada rejection ya, hari Jumat kemarin ada rejection dan closing merah 0,52% aja di level 1900-an. Jadi untuk Ultra Jaya meskipun kemarin candlenya ada rejection tapi akumulasinya masih bagus nih. Ya, jadi silahkan di hold untuk teman-teman yang masih pegang Ultra Jaya. Akumulasinya dari KZ 700 jutaan, lalu RX 317 juta, dan NI 308 juta. Itu top buyernya di saham ULTJ. Dan beberapa investor asing ternyata terpantau ada distribusi ya guys ya, meskipun KZ dan RX lalu NI juga akumulasinya masih bagus. Tapi untuk menurut saya pribadi ya, untuk Ultra Jaya ini masih layak untuk teman-teman hold ya jika sudah pegang di harga bawah. Either itu teman-teman buy on weakness ya guys ya, sekitar 1700, atau mungkin ketika di support sebelumnya ya, dekat area pivotnya di sekitar 1800-an. Saya rasa ini masih punya peluang ya untuk bisa teman-teman hold karena akumulasinya masih bagus ya, meskipun mungkin hari Senin akan ada koreksi ya, pastikan koreksinya tidak di bawah tidak sampai tembus di bawah MA50-nya di 1850 seperti itu. Jadi untuk Ultra Jaya masih punya potensi dan peluang yang cukup menarik ya untuk bisa naik lagi di hari Senin. Lanjut ke saham Jasa Marga guys. Untuk Jasa Marga ada kenaikan 4,39% ya, close di 5.350, dan kita melihat juga Jasa Marga ini sempat turun ya, tapi tidak turun di bawah MA50-nya. Jadi cukup koreksi wajar lah, cukup aman ya untuk Jasa Marga ini. Teman-teman buy on weakness di 1100-an, dan kemarin pun hari Jumat naik 4,39%. Jadi Jasa Marga kita melihat juga penurunan kemarin itu sempat mau oversold ya guys ya. Disertai dengan adanya akumulasi besar. Dengan kenaikan 4% tersebut, maka kita cek ternyata CC yang akumulasi 8,1 M, lalu OD 7,2 M, sisanya ada asing. Ada BB, BK, LG, RX, dan juga BQ, ada CP juga. Ya, sebenarnya CC juga bisa ditunggangi oleh investor asing ya guys ya. Tapi kalau di Stockbit kan di sini ya warnanya hijau ya. Tapi kalau misalkan di sekuritas lain ada perbedaan ya, CC yang merah dan CC yang hijau seperti itu. Jadi untuk Jasa Marga investor asing kemungkinan besar masih akumulasi ya guys. Jadi cukup menarik. Apalagi kan kita melihat ya memang Jasa Marga ini juga sideways ya. Sudah sideways, dan teman-teman ketika sideways seperti ini sebaiknya itu belinya di ketika ada koreksi aja ya. Ketika ada area low gitu ya, atau ada area supportnya. Nah tapi mengingat sebentar lagi rilis ya laporan keuangan kuartal 2. Kalau misalkan kita lihat guys ya, nanti apakah labanya akan naik atau tidak, itu pastinya akan juga menyebabkan dan berkorelasi ya guys ya terhadap harga saham, meskipun tidak langsung ya, meskipun misalkan labanya naik tidak langsung besoknya harganya naik gitu ya, pasti akan ada bertahap lah, akumulasi bertahap. Tapi dari stokastik memang Jasa Marga ini juga cukup oke. Lanjut ke saham JPFA. Nah untuk JAPFA sendiri ya guys ya, memang masih overbought atau jenuh beli, dan harga sahamnya juga sudah naik tinggi guys ya. Sempat ada oversold itu di 14 Juni 2024 ya guys ya. Dia sempat melemah, tapi pelemahannya ini masih cukup terukur ya. Jadi hanya sampai di support satunya saja, tidak kembali ya ke harga 1000-an. Dia hanya sampai di 1290 aja. Jadi untuk JPFA melanjutkan kenaikan. Teman-teman yang sudah buy on weakness atau buy di higher low, silahkan di hold ya, karena ini masih cukup bagus dari sisi akumulasi. Akumulasinya dari investor asing ternyata masih doyan saham JPFA. Ada ZP, KZ, TU, AK,
OD dan juga TP ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pegang saham JPFA silahkan di hold. Untuk yang mungkin baru mau beli, saya sarankan sih lebih baik lirik saham lain aja. Ya kemarin kita sudah bahas ya saham-saham yang cukup menarik ya yang mungkin bisa teman-teman lirik juga ya di mana harganya itu belum naik tinggi gitu guys ya. Jadi nanti pasti akan ada rotasi sektoral. Misalkan ketika Java ini sudah jenuh beli, maka Javanya akan sideways di atas lalu didistribusi ya, dan sebaliknya saham-saham yang belum naik ya suatu hari nanti pasti akan dinaikkan ya, tinggal kita jeli aja melihat kesempatan dan peluangnya seperti itu. Nah, di 4 saham terakhir, mungkin teman-teman ini lebih cocok untuk trading ya guys ya, di 4 saham terakhir, tapi karena memang masuk juga di screening kita, jadi kita bahas ya guys ya, nggak masalah ya. Nah, ini sebenarnya lebih cocok untuk teman-teman yang mungkin BSJP ya, BSJP juga oke, karena kemarin kan saham Labs ini naik 10% ya, jadi untuk BSJP kemungkinan bisa naik lagi nih besok di hari Senin. Ya, tinggal teman-teman take profit aja, silahkan pasang TP dan stop lossnya. Ada big akumulasi dari BQ, CP ya, lalu ada YB dan juga EP, tapi yang paling besar adalah BQ dan CP ya. Kita melihat BQ 3,5 M dan CP 1,3 M, akumulasinya cukup besar, sedangkan retail banyak yang keluar ya. Kemungkinan besok retail banyak yang masuk nih, jadi kemungkinan yang kemarin sore sudah beli Labs ya, tinggal take profit saja ketika nanti Labs-nya naik ya. Tapi ya saham-saham yang baru IPO ini sebenarnya cukup menarik ya untuk trading. Teman-teman yang mungkin terbiasa trading ya di saham-saham yang ramai gitu ya. Ada pertanyaan seperti ini. Kak, saya pasang stop loss tapi kemarin diguyur ARB, katanya stop lossnya tidak berfungsi ya, karena seperti itu ya guys ya. Kenyataannya memang seperti itu ya, ketika teman-teman stop loss itu hanya untuk mengamankan ketika ada goncangan gitu guys ya, bukan ketika ada guyuran. Jadi goncangannya misalkan di harga 220 ya, misalkan teman-teman stop loss di 200 gitu ya. Maka ketika ada goncangan ya, ada sedikit guyuran ya, ada trigger dari 220 ke 200 ya guys ya. Nah, di sanalah teman-teman nantinya akan kena stop lossnya, akan aman gitu ya. Tapi berbeda dengan guyuran. Ketika BD-nya guyur ya langsung dihabiskan semuanya sampai ARB, yaitu semuanya akan kena ya gitu ya. Jadi itulah resiko trading ya guys. Jadi trading, day trade atau scalping jangan ditinggal-tinggal ya, karena itu adalah berbahaya ya kalau misal teman-teman tinggal saham yang day trade atau scalpingan gitu ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Guna. Nih, kemarin juga banyak yang nanya sebenarnya, saham Labs sama Guna gimana? Mungkin untuk Golf dan juga Blast ya. Untuk Golf dan juga Blast mungkin belum masuk screening karena akumulasinya juga belum kelihatan atau masih kecil gitu ya. Sedangkan Labs dan juga Guna ini akumulasinya sudah terlihat bagus ya. Kemarin untuk Guna naik 19% ya, di harga 362 per lembar saham. Kita melihat ya sempat sideways juga untuk Guna ini ya, pokoknya volatil ya guys ya. Meskipun kita melihat juga Guna di hari Jumat kemarin ada akumulasi yang cukup besar nih dari BQ, CP dan juga YP. Cukup menarik guys ya, coba kita bandingkan BQ CP ya. BQ CP wah ternyata lagi main-main di Guna sama Labs nih guys ya. Jadi teman-teman yang BSJP kemarin Guna sama Labs ya, besok bisa coba take profit ya. Mungkin targetnya 5%, 10% ya, silahkan sesuaikan dengan target take profitnya masing-masing dengan stop loss yang juga dipasang gitu ya. Jadi BQ CP YP ya, terpantau akumulasi saham Guna ya. Untuk volumenya sih mulai terlihat itu ketika ada koreksi tanggal 12, tanggal 15-nya mulai ada volume gitu ya. Kemungkinan di sini mulai ada akumulasi juga nih. Coba kita cek ya, tanggal 15 Juli. 15 Juli berarti hari Senin, guys. Nah, hari Senin juga akumulasi besar ya. Wah, ternyata BQ CP YP masuk ya, guys ya. Lalu ada ZP juga, investor asing sedang trading ya di saham Guna. Harga rata-ratanya buying average-nya di 330-an. 332, 338, 331, 333 ya guys ya. Jadi kalau misalkan asingnya mau naikkan sampai tinggi, ya ada kemungkinan nanti harga sahamnya juga bisa melambung ya, karena untuk Guna sendiri di harga 300 sih di closing kemarin ya 362 itu belum terlalu jauh. Untuk Labs tanggal 16 sih, tanggal 16 ya untuk Labs, coba kita cek tanggal 16 sama juga BQ CP ya. Dari tanggal 16 sampai 19 harga rata-ratanya di 184 186. Jadi belum terlalu jauh juga. Untuk Labs juga sama. Average-nya sama bandarnya belum terlalu jauh.
Kita lanjut ke saham MNCN. MNCN juga terpantau masuk ke dalam screening kita meskipun di hari Jumat kemarin ada koreksi 0,6% ya guys ya di level 328 dan kita cek top 3 ada akumulasi yang cukup bagus nih dari GR, DH dan juga DR. Tapi banyak sekali ya teman-teman yang merasa risih jika masuk di saham-saham Thanos gitu ya. Ada yang kapok juga, ada yang mungkin masih nyangkut juga gitu guys ya di saham MNCN dan lain-lain. Jadi untuk MNCN akumulasinya sih cukup normal ya, tapi harga sahamnya masih sideways. Kenaikan volumenya sejak tanggal 10 Juli, coba kita cek ya, 10 Juli hari Rabu guys ya. 10 Juli volumenya sih tinggi ya, tapi ada big distribution nih dari KZ, AK, BK dan juga YU ya. Sedangkan harga rata-rata GR, YP dan ZP sekitar 300-an, 327, 328, 329 gitu guys. Ini harga rata-ratanya untuk tiga yang akumulasi seperti itu. Jadi untuk MNCN ya mungkin ada akumulasinya di tanggal 19 ya. Atau sejak tanggal 15 ya. Coba kita cek tanggal 15 hari Senin. Hari Senin juga distribusi ya, KZ, YU, AK-nya distribusi tapi GR, CC, YP akumulasi. Ya silahkanlah teman-teman putuskan apakah mau masuk di MNCN atau tidak ya guys ya. Kalau saya pribadi sih saya tidak gitu ya. Mungkin karena ini masuk screening saja jadi saya bahas. Kita lanjut ke saham SMGA guys. Untuk SMGA ya banyak sekali pertanyakan kenapa harga sahamnya kok stagnan ya, tidak naik-naik. Padahal ini kan anak usahanya SGR ya, SGR Sumber Energi Global gitu ya. Tapi kenapa SMGA-nya nggak naik gitu ya. Tapi kalau misal kita cek volumenya ini sudah cukup menarik sejak 2 Juli. Ya kalau misal hari Jumat kemarin juga masih close di area yang sama di 91. Tapi ada akumulasi besar dari investor asing. Wah ternyata asingnya udah mulai masuk guys. Top 5 ya akumulasi asing. Ada CP, BK, CC, ZP dan juga AK. Masing-masing average-nya di 90 sampai 91. Kalau misal kita cek di tanggal 2 Juli ya. Volumenya menarik dari tanggal 2 Juli. 2 Juli akumulasi ya sama investor asing ya guys ya, tapi RO di sini terpantau masuk. RO, CP, BK, CC, ZP, AK dan juga YU masing-masing 89, 90, 89, 90 ya. Itu untuk harga rata-rata yang bandar punya. Nah, di sini juga retailnya buang barang. Ternyata asing masuk, retailnya buang barang seperti itu. Untuk SMGA apakah ada potensi naik ya? Ada sebenarnya guys ya, karena investor asing juga sudah mulai cicil-cicil sejak tanggal 2 Juli lalu ya guys ya. Jadi silakan teman-teman watchlist saja dulu. Kalau misalkan tiba-tiba ada ledakan volume, ada kenaikan ya, teman-teman tinggal trading aja di sana ya dengan strateginya masing-masing. Mau scalping, mau day trade ya, terserah teman-teman. Sesuaikan dengan style investasinya masing-masing. Oke guys, nanti pun kita akan membahas saham-saham akumulasi lain yang juga mungkin teman-teman masih hold sahamnya seperti saham-saham sektor batubara dan juga nikel nanti akan kita bahas. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.